Kak, itu ya tadi pas habis itu dari itu apa ya? Doa-doa gitu kan? Oh, itu bacaan doa kunut. Oh, itu bacaan doa kunut. Iya, itu doa kunut. Kenapa ya? Oh, saya belum pernah gitu Kak, maksudnya baca Oh, belum hafal lagi. Iya, kayak bentuk-bentuknya atau salahnya Kak. Ya. Boleh kan diajarin Kak? Ya, boleh. Boleh, saya juga Kak. Saya juga pengen bisa gitu Kak, pengen bisa praktek ini. Kita kelas aja kali ya. Oke, boleh. Ya, gimana aja. Yang sini. Di sini Kak. Wow, ini juga ya. Gimana Kak? Sebenarnya saya ini masih bingung Pak. Aku udah enggak hafal juga. Tentu saya itu masih bingung gitu. Ya. Nah, jadi sebelum ke doanya kita harus tahu pengertiannya. Ya. Doa kunut, apa itu pengertiannya? Jadi pada dasarnya doa kunut adalah doa yang dibaca secara sunnah. Iya, kalau sunnah dan wajib. Nah, ketika melaksanakan ibadah sholat, terutama pada sholat subuh dan sholat witir, ketika sholat witir pas itu terawih. Oh iya. Di akhirnya itu kan witir kan. Nah, yang dilakukan di akhir bulan Ramadan. Nah, keberadaan doa kunut ini selain menjadi pelengkap dalam sholat, juga dapat dianggap sebagai doa untuk memohon berkah, ampunan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, berarti tadi kita baca doa itu isinya tuh kayak untuk ini ya kayak memohon Iya, berkah. intinya berdoa. Ya, berdoa intinya. Ya, bacaan doa kunut ini niatnya akan diucapkan sambil berdiri tegak. Kayak tadi tuh contohnya Pas tidak dan berdiri tegak, dan hukumnya adalah sunnah. Meskipun sebagian masyarakat Indonesia telah melaksanakannya sehingga terlihat seolah-olah jadi wajib. Nah, makanya jadi banyak masyarakat Indonesia itu yang menganggap doa kunut itu wajib karena sering dilakukan. Berarti rata-rata emang sebenarnya rata-rata orang Indonesia pada baik kunut kali. Makanya dianggap wajib gitu ya. Iya, emang rata-rata kan sering dipakai juga kan untuk sholat. Nah, jadi habis pengertian itu ada macam-macam doa kunut. Ya gimana? Yang pertama itu kunut nazilah. Doa kunut nazilah, terus ada doa kunut sholat witir. Ya, dan juga doa kunut yang dibaca ketika rakaat kedua pada sholat subuh. Ya gitu. Nah, Gimana tuh? Ya lagi doa kunut nazilah itu Pak. ya, di sini doa kunut nazilah itu doa kunut yang dibaca setelah melakukan gerakan ruku atau iktidal pada rakaat terakhir. Rakaat terakhir salat. Nah, hukumnya adalah sunnah hai'ah, alias jika lupa tertinggal maka tidak disunahkan untuk bersujud sahwi. Oh, berarti kalau kita ini enggak lupa gitu ya. Berarti enggak apa-apa enggak usah sujud sahwi gitu. Oh, iya. Karena itu hukumnya kan sunnah hai'ah. Nah, doa kunut nazilah ini biasanya dilakukan karena tengah terdapat peristiwa atau musibah yang menimpa masyarakat seperti bencana alam, wabah penyakit, kayak misalkan COVID. Oh, nah, itu sering nggak? Oh iya, COVID itu kan? Iya, sempat dengar kayak pas COVID itu ya. Iya. Doa Kan ada bacaan doa kan. Nah, itu namanya doa kunut nazilah. Kita lanjut. Yang kedua ada doa kunut witir. Nah, doa kunut witir menurut para pengikut Imam Abu Hanifah Hanafiyah, doa kunut witir ini dilakukan pada rakaat ketiga sebelum ruku di setiap sholat sunnah.
Nah, sementara itu menurut pengikut Imam Ahmad bin Hambal Hanabilah, doa kunut witir ini dilakukan setelah ruku. Lalu menurut pengikut Imam Syafi'iyah, doa kunut witir ini dilakukan pada akhir sholat witir, yakni setelah ruku pada separuh kedua bulan Ramadan. Namun menurut pengikut Imam Malik, keberadaan doa kunut witir tidak disunahkan. Jadi ya itu menurut para pendapat ulama doa kunut witir. Ada yang menurut Hanafiyah itu pada rakaat ketiga sebelum ruku. Nah, menurut Imam Hambal doa kunut witir ini dilakukan setelah ruku. Nah, menurut Imam Syafi'i doa kunut witir ini dilakukan di akhir sholat witir. Dan menurut Imam Malik, keberadaan doa kunut witir ini tidak disunahkan. Iya, jadi tidak dipakai juga nggak apa-apa ya. Kalau di Indonesia makanya apa? Nah, di Indonesia rata-rata kan mazhabnya kan Syafi'i ya. Oh, berarti makanya jadi makanya yang ini doa kunut witir dilakukan pada akhir sholat witir. Iya. Oh, pas akhir rakaat ketiga berarti. Iya, pas akhir rakaat ketiga, pas habis sholat tarawih itu. Nah, jadi kita lanjut ke doa kunut pada rakaat kedua sholat subuh. Jadi kan ada 3 kan, ini yang terakhir nih doa kunut pada rakaat kedua sholat subuh. Ini yang sering biasa dilakukan. Ya, yang sering biasa dilakukan ketika sholat subuh rakaat kedua. Nah, menurut pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, keberadaan doa kunut subuh ini hukumnya tidak disunahkan. Sebab hadis Rasulullah SAW yang mengungkapkan bahwa beliau pernah melakukan doa kunut pada saat sholat fajar selama sebulan setelah dihapus mansur dengan ijma. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang artinya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW telah melakukan doa kunut selama 1 bulan untuk mendoakan atas orang-orang Arab yang masih hidup. Kemudian Nabi SAW meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi doa kunut pada rakaat kedua sholat subuh itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, keberadaan doa kunut subuh ini hukumnya tidak disunahkan. Ya, meskipun masyarakat itu pada menganggapnya wajib. Padahal kan menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah itu tidak disunahkan. Beliau pernah melakukan doa kunut pada saat sholat fajar ketika ini hadis Rasulullah. Nah, jadi di sini ada hadis yang menjelaskan tentang doa kunut menurut ulama mazhab Syafi'i yang berbunyi an Muhammadin qala qultu bi Anas hal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi qala na'am ba'da ruku'in yasiran. Nah, yang artinya dari Muhammad bin Sirin, ia bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah kunut saat sholat subuh? Nah, Anas menjawab, ya, setelah ruku. Nah, sedikit dengan selisih waktu yang sebentar. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafiz Al-Haythami berkata, Ahmad dan Al-Bazzar beriwayatkan hadis semisalnya dan para perawinya adalah periwayat hadis yang terpercaya, ya kan, sahih gitu. Jadi hadis itu hadis sahih. Berarti itu hadisnya ada sebagai bukti bahwasanya Rasulullah itu pernah ini ya kayak pernah melaksanakan kunut. Iya, pernah melaksanakan doa kunut. Ya, itu hadisnya tadi. Iya kan, terus tadi kan saya sempat nanya juga kali kan tentang bacaan kayak. Oh, bacaannya? Iya, bacaan kunut saya masih belum bisa gitu, masih belum hafal. Gimana? Boleh di ini nggak? Ya, nanti kan kita jelaskan bacaan kunutnya. Nah, jadi doa kunut witir itu kayak gini bacaannya ya. Gimana kita coba? Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina syarra ma qadayt
innaka tahdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait wastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya jadi yang artinya, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami sebagaimana mereka yang telah Kau tunjukkan, dan berikanlah kesehatan kepada kami sebagaimana mereka yang Kau telah berikan kesehatan, dan berikanlah kami dan peliharalah kami sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan, dan berikanlah keberkahan kepada kami pada apa yang telah Kau karuniakan, dan selamatkan kami dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum, dan bukan terkena hukum, maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin, dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau, maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan. Aku memohon ampunan dari Engkau, dan aku bertaubat kepada Engkau, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dari sejahtera untuk junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Jadi itu artinya ya, jadi ini berarti saya tinggal ngapalin aja kayak buat kita ya. Iya, ini ngapalin aja buat nanti sahabat-sahabat tahu, takutnya suruh baca kan ya. Ya, soalnya 20 itu sebenarnya nggak wajib, tapi dia sunnah. Ya. Hikmah membaca doa qunut itu ada 4. Yang pertama, membaca doa qunut agar diberikan petunjuk. Nah, jadi salah satu hikmah dari doa qunut akan dimudahkan segala urusan dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, petunjuk yang dimaksud dalam doa qunut berupa hidayah serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada lagi enggak, Pak? Ya, ada lagi ini. Soalnya kan ada 4 kan ya. Nah, ini yang kedua. Nah, diberikan perlindungan dunia dan akhirat. Nah, membaca doa qunut juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilindungi dari bahaya dunia maupun akhirat. Nah, doa qunut menjadi salah satu cara kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta karunia-Nya. Ini yang kedua. Jadi kalau kita dengan baca doa qunut itu kita akan dilindungi gitu ya dari bahaya-bahaya gitu. Ya, itu kan dengan secara tidak langsung kita meminta supaya meminta perlindungan gitu kan. Nah, yang kedua, yang ketiga ada membaca doa qunut bisa terhindar dari penyakit hati. Nah, penyakit hati paling mengerikan dibanding penyakit fisik. Contohnya sakit hati gitu kan. Itu lebih sakit daripada sakit fisik gitu kan. Ya, karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan mengamalkan bacaan doa qunut bisa mendapatkan manfaat agar terhindar dari penyakit hati. Nah, itu. Nah, dan ini yang terakhir, diberikan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa qunut bisa menjadi salah satu cara memohon ampun kepadanya. Membaca doa qunut berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat serta kesejahteraan hidup yang lebih baik. Jadi diberikan pengampunan dan rahmatnya. Jadi kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta kesejahteraan hidup yang lebih baik kepada kita. Ya, mungkin itu pengertian doa qunut, bacaan dan tata caranya itu ya, mungkin itu
yang bisa kakak sampaikan. Ya, mohon maaf. Terima kasih banyak ya tuh. Saya agak terbuka itu. Nah, nanti kita sharing lagi aja guys. Beri saya tinggal di apa aja ya. Terima kasih banyak ya kak.